Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video ini kita akan belajar tentang karakteristik dari gelombang. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Kita belajar tentang yang pertama, pengertian gelombang, kemudian jenis-jenis gelombang, energi gelombang, dan terakhir tentang sifat-sifat gelombang. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu pengertian gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Ini poin pentingnya adalah tanpa menyeret atau tanpa membawa materi yang dilewatinya. Itulah pengertian gelombang. Kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu jenis-jenis gelombang. Jadi gelombang itu dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Apa saja? Yang pertama berdasarkan medium perambatannya, kemudian berdasarkan dimensi perambatannya, dan terakhir berdasarkan arah gerakan partikelnya. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibagi menjadi 2. Apa aja? Yang pertama adalah gelombang mekanik atau gelombang yang membutuhkan medium. Contohnya gelombang tali, gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang gempa. Berikutnya ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini nggak butuh medium tuh. Contohnya apa? Gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang mikro. Masuk ke berdasarkan dimensi perambatannya ya. Gelombang dibagi menjadi 3. Yang pertama gelombang satu dimensi. Ini merambatnya dalam satu arah karena satu dimensi. Contohnya adalah gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang 2 dimensi. Merambatnya dalam bidang ya. Contohnya gelombang air. Dan yang terakhir adalah gelombang 3 dimensi. Ini merambat dalam ruang. Contohnya gelombang bunyi. Kita masuk jenis gelombang yang ketiga ya, berdasarkan arah gerak partikelnya. Gelombang dibagi menjadi berapa? Menjadi 2 ya. Yang pertama gelombang transversal atau gelombang yang arah gerakan partikelnya, arah gerakan partikel yang dilewatinya atau arah gangguannya tegak lurus arah rambatannya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Nah, arah gangguan nih ada 2 hal ya, arah gangguan dan arah rambatan ya. Arah gangguan atau arah usikan itu misalkan ini ada tali nih, kita beri gangguan. Gangguan yang kita berikan itu kan ke atas dan ke bawah ya. Misalkan kita beri gangguan ke atas dulu, ke atas ke bawah. Ini arah gangguannya atas bawah. Lah gelombangnya arah rambatannya kemana? Jadi gelombang merambat ke arah kanan gitu. Jadi arah gangguannya atas bawah, arah rambatannya ke kanan. Itulah kenapa tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat ya. Atas bawah, sumbu misalkan sumbu Y, rambatannya sumbu X. Itu yang pertama, gelombang transversal. Kemudian yang berikutnya adalah gelombang longitudinal, di mana arah gerakan partikel yang dilewati atau arah gangguannya sejajar dengan arah rambatannya. Seperti apa sih? Seperti ini. Misalkan ini kita memberi gangguan kepada suatu gas ya. Gangguan yang kita berikan kan berupa dorongan. Gangguannya itu berupa dorongan ke pegas itu lepaskan lagi. Jadi arah gangguannya itu arah ke kanan, ke kiri, ke kanan kiri, dan arah rambatannya juga ke kanan kiri. Arahnya ke kanan ya. Nah, rambatannya ke kanan. Jadi gangguannya ini arahnya ke kanan, arah sumbu X juga. Rambatannya arahnya kemana? Ke kanan juga. Itulah mengapa dinamakan sejajar ya. Di gelombang longitudinal itu arah gangguan dan arah rambatannya sama, ke kanan semua. Itulah gelombang berdasarkan arah gerak partikel yang dilewatinya. Kita bahas lebih jauh tentang gelombang transversal. Jika gangguan diberikan secara berulang-ulang dan teratur, maka akan terjadi suatu gelombang periodik berbentuk sinusoidal. Seperti apa sih bentuk periodik ini? Seperti ini ya, anggap simetris teman-teman. Ini bentuk sinusoidal dari gelombang transversal seperti ini. Nah, kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada pada gelombang transversal. Ada puncak gelombang, dasar gelombang, bukit gelombang, lembah gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan kecepatan gelombang. Kita akan lebih mudah memahami istilah-istilah ini ketika kita melihat grafik berikut, grafik simpangannya. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama nih, kita bahas puncak gelombang. Puncak gelombang berarti kalau di sini ditunjukkan oleh
huruf D ya, atau F ini puncak gelombang. Kemudian dasar gelombang berarti yang ini ya, yang huruf E ini itu dasar gelombang. Kalau bukit gelombang berarti ya bukit, berarti yang ini. Kita bisa ngambil contohnya di sini O, D dan P, atau ini Q, F dan R. Ini bukit gitu ya. Bukit. Kemudian lembah gelombang berarti yang ini. Contohnya di sini P, E dan Q. Berarti inilah lembahnya. Lanjut amplitudo gelombang. Simbolnya itu A. Apa sih amplitudo itu? Simpangan terjauh. Gelombang kan menyimpang. Menyimpangnya kan arah atas, arah bawah ya. Nah, simpangan terjauhnya itu A. Di sini simpangan terjauhnya berarti ditunjukkan oleh puncaknya ini. Inilah dari sini ke atas nih ya. Nah, inilah A-nya itu. Puncak amplitudonya. Simpangan terjauh ke sini. Nyimpangnya kan ke sini nih. Nah, D atau di sini juga bisa ditunjukkan oleh F juga amplitudo itu. Lanjut panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lebih spesifiknya adalah panjang dari satu gelombang. Satu gelombang itu adalah bisa satu bukit, satu lembah ya. Di sini berarti kalau pakai huruf O, D, P, E, Q, inilah satu panjang gelombang atau lambda, ini satu lambda. Nah, kalau kita mulai dari titik D ini, berakhirnya di mana? Kalau kita mulainya di titik D, di puncak ya, berarti berakhirnya di puncak juga. D, P, E, Q, F. Lah inilah panjang satu gelombang juga. Kalau kita mulainya dari P ini, P ke E ke Q ke F dan ke R. Satu lembah, satu bukit. Itulah panjang gelombang ya. Jadi bisa dari mana saja mulainya. Yang jelas gampangnya itu ya satu bukit, satu lembah. Itu adalah panjang gelombang. Lanjut. Ada frekuensi gelombang, simbolnya F. F itu dapat dicari dengan N per T. Apa sih N itu? N adalah banyaknya gelombang. T itu waktunya. Ya, jadi kalau nyari frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Lanjut, ada periode gelombang. Kita namai simbolkan T besar nih. T itu dapat dicari dengan 1 per F. Apa sih pengertian periode gelombang itu? Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali menempuh panjang satu gelombang ya. Misalkan ini panjang gelombang kan, satu panjang gelombang tuh dari O, D ke P ke E dan ke I ini ya. Satu bukit, satu lembah. Berapa periodenya? Berarti waktu yang dibutuhkan dari O sampai Q ini, itulah periodenya. Waktu dari O ke Q. Kalau waktu dari O ke P, ini berarti baru setengah periode. Kalau satu periode berarti dari O ini, satu bukit, satu lembah ya. Nah, dari O ke Q inilah periodenya. 1 per F kalau rumusnya ini ya. Tuh. Terakhir ada kecepatan gelombang. Kita simbolkan V. Kita dapat mencari kecepatan gelombang dengan persamaan ini nih. V sama dengan lambda kali F. Lambda itu ini panjang gelombang ya, satuannya meter. F itu frekuensi, satuannya hertz. Itulah istilah-istilah pada gelombang transversal. Contoh soal nih. Ada suatu gelombang transversal memiliki panjang gelombang 8 meter. Frekuensinya 2 Hz. Besar kecepatannya berapa? Sudah, kita pakai persamaan ini ya. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 8, panjang gelombangnya 8, F-nya 2. Berarti 16 meter per. Sekarang kita memperdalam tentang gelombang longitudinal. Jika dorongan atau tarikan diberikan secara berulang-ulang, maka akan terjadi suatu gelombang longitudinal yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Seperti apa sih bentuknya? Seperti ini. Jadi ada rapatan, ada renggangan ya, rapatan lagi, renggangan lagi, dan seterusnya. Kalau panjang gelombang atau panjang satu gelombang itu dari ujung rapatan sampai ujung renggangan ya. Ini satu gelombang nih. Atau kalau kita mulainya dari tengah-tengah, dari pusat rapatan, maka satu gelombang itu dari mana? Dari sini, dari pusat rapatan sampai ke pusat rapatan lagi ya. Dari A ke B ke C, inilah panjang satu gelombang. Kalau kita mulainya dari pusat. Kalau kita mulainya dari sini nih, dari ujung renggangan, maka berakhir di ujung rapatan. Kalau kita mulainya di tengah sini, di tengah rapatan, berarti satu gelombang itu berakhirnya di mana? Di pusat renggangan juga ya. Jadi B, C, D inilah panjang satu gelombang. Kita
kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu energi gelombang. Ketika gelombang merambat melewati suatu medium, gelombang itu membawa energi dari sumbernya. Nah, energi yang dibawa itu mempengaruhi amplitudo maupun frekuensi dari gelombang. Terus apa hubungan antara energi dan amplitudo dan frekuensi ini? Kita lihat dari persamaannya nih. Berdasarkan eksperimen, energi itu ternyata sebanding dengan amplitudonya ya, A kuadrat. Jadi ketika energinya semakin besar, maka amplitudenya semakin besar juga. Sama, ketika energinya semakin besar, frekuensi kuadratnya semakin besar juga. Inilah hubungan antara energi, kemudian amplitudo, kemudian frekuensi. Kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu sifat-sifat dari gelombang. Yang pertama ada pemantulan gelombang, nama lainnya refleksi. Bukan pijet ya teman-teman. Ini adalah pemantulan gelombang atau refleksi. Kemudian ada pembiasaan gelombang atau refraksi. Ada lagi pembelokan gelombang atau difraksi. Terakhir ada penggabungan gelombang atau interferensi. Oke, kita bahas dari yang pemantulan gelombang dulu. Salah satu sifat gelombang itu dapat dipantulkan. Di sini ada sinar datang ya, atau gelombang datang. Ini gelombang pantulnya. Ini garis normal. Nah, dari sini apa yang dapat kita simpulkan? Di sini berlaku hukum Snellius, di mana sudut datangnya ini I ya. I sudut datang akan sama dengan sudut pantulnya R-nya. Nah, di sini berlaku hukum seperti itu. Pemantulan gelombang. Berikutnya kita bahas pembiasan gelombang. Apabila gelombang melewati medium yang berbeda, maka akan mengalami pembiasan. Di sini nih ada dua medium, yang atas ini sebelum garis ya, ini garis, yang atasnya garis itu medium 1 kita namai, ini medium 2. Jadi di sini ada gelombang ya, sebelum melewati batas ini, panjang gelombangnya lambda 1, kecepatannya V1. Kemudian setelah melewati medium, setelah masuk ke medium berikutnya, panjang gelombangnya jadi lambda 2, kecepatannya jadi V2. Terus apa hubungan antara lambda, kemudian V, kemudian sudut datang dan sudut bias ini? Seperti ini. Nah, jadi sin sudut ini ya, sudut ini antara garis ini dengan garis normal ya, itu adalah sudut I. Sin I per sin R ini, yang R ini, sama dengan V1 per V2 atau kecepatan di medium 1 bagi kecepatan di medium 2 ya, sama dengan lambda 1 atau panjang gelombang sebelum masuk ke medium 2 atau di medium 1 per lambda 2 atau panjang gelombang saat di medium 2 ini. Inilah hubungan antara lambda dan kecepatan, kemudian sudut ini I dan R. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu difraksi ya. Apabila gelombang melewati penghalang atau celah, maka akan terjadi pembelokan. Kita lihat dulu nih, ketika ada gelombang nih datang ya, gelombang datang melewati penghalangnya, di penghalang. Maka setelah mengenai penghalang ini, dia akan berbelok nih. Nah, jadi seperti ini nih gelombangnya. Oke, kita lihat lagi gambar ketika melewati celah. Ada gelombang datang nih lurus ya, lewati celah, ini celahnya. Maka setelah melewati celah, jadi seperti ini gelombangnya. Nah, jadi membelok ya. Inilah proses atau peristiwa difraksi. Berikutnya ada interferensi gelombang, merupakan perpaduan atau penggabungan dua gelombang atau lebih. Di sini ada dua gelombang. Yang pertama gelombang, namanya gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 arahnya ke kanan, gelombang 2 arahnya ke kiri. Maka satu saat dia akan bertemu. Jadi seperti ini, bertemu, akhirnya bergabung nih. Gelombang 1 dan gelombang 2 inilah peristiwa interferensi. Setelah bergabung, maka masing-masing gelombang melanjutkan perjalanannya. Yang gelombang 1 tetap ingin bergerak ke kanan ya, yang gelombang 2 tetap bergerak ke kiri seperti awalnya ini. Ini proses pemisahannya, dan akhirnya berpisah seperti ini. Gelombang 2-nya ke kiri, gelombang 1-nya ke kanan tetap. Jadi peristiwa interferensi ini adalah peristiwa ketika ada gelombang yang saling bergabung ya, atau berpadu seperti itu. Jadi di sini ada interferensi itu dibagi dua, yang saling menguatkan atau konstruktif dan saling melemahkan atau destruktif. Di sini ada dua
gambar di sini. Yang pertama dulu dilihat. Di sini ada dua gelombang yang sefase. Yang pertama yang warna hitam ya. Yang pertama yang warna orange ini. Yang kedua yang warna hitam. Nah, ketika ini berinterferensi, maka menghasilkan gelombang baru yang saling menguatkan. Yang warna biru inilah. Nah, ini kan terlihat. Jadi amplitudenya pun semakin besar ya, karena saling menguatkan. Ini yang warna biru adalah hasil interferensi maksimumnya, interferensi konstruktif. Sedangkan yang gambar kedua ini, yang pertama ini gelombang warna hitam ya, yang kedua gelombang warna oranye ini. Ini tidak satu fase, berlawanan fase ya, fasenya berbeda. Sehingga hasilnya apa? Ini yang warna biru ini hasil dari interferensinya, yaitu saling melemahkan atau destruktif. Jadinya malah datar ini, saling melemahkan gitu ya. Inilah proses atau peristiwa interferensi dari gelombang.